baik. Pak Ahmad, kalau sebenarnya Pak Ahmad pribadi ini kenal tidak dengan Basuki Cahayapurnama? Saya tidak kenal sama sekali melihat beliau itu hanya di televisi, membaca koran, menonton YouTube dan sebagainya. Namun saya baru kenal ketika malam Hari Santri ada ceramah agama. Saya juga tidak menyangka Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Basuki Cahayapurnama akan hadir di situ. Nah, ternyata pengajian yang dihadiri oleh sekitar 1.000 orang dan tokoh-tokoh ulama Jakarta, eh, saya berceramah, Pak Ahok hadir di situ dan kemudian saya berkenalan dengan Pak Ahok. Nah, cuma itu aja, tidak ada kenal secara pribadi dan tidak pula dekat. Tapi Pak Ahmad ini banyak yang mengecam loh ketika Anda ini disebut menjadi salah satu saksi gitu. Kenapa Anda mau untuk menjadi saksi? Ya, saya kira yang mengecam kan tidak memahami jalan pikiran saya. Ya, seolah-olah saya sudah dibayar mahal untuk membela Pak Ahok, ya, dan lain-lain lah kecaman-kecaman yang tidak mendasar. Ya, saya kira wajar-wajar wajar-wajar saja dan bagi saya anggap sama, saya dipuji juga tidak bangga, dicela juga tidak menderita. Saya setelah mengambil keputusan, saya siap menghadapi resiko apapun, baik itu negatif maupun positif. Saya kira seperti itu kehidupan kita, tergantung kepada keberanian kita mengambil keputusan dan keberanian kita menanggung resikonya. Kecaman biasa, tetapi saling mengecam itu tidak baik. Jadi tidak takut ya Pak ya untuk menjadi saksi hari ini. Kemudian kalau melihat kasus Ya, ini secara ya, luas, saya hidup sekali tidak perlu takut. oke, baik Pak Ahmad, kalau melihat kasus ini secara luas, Anda melihat apakah memang ini dipergunakan untuk, apalagi kita lihat saat ini kan sedang berjalan ya proses untuk Pilkada DKI Jakarta atau seperti apa? Ya, saya menyampaikan apa yang menjadi keyakinan saya sebagai saksi ahli agama, tidak ada kaitannya dengan politik DKI Jakarta. Ya, saya hanya ingin saya hadir agar hakim mengambil keputusan setelah mendengar dari berbagai pihak, sehingga hakim memutuskan dengan adil, menghindarkan diri dari kezoliman. Kezoliman yang saya maksud, jangan sampai hakim menghukum orang yang tidak bersalah dan membebaskan orang yang nyata-nyata Baik. bersalah. Apa saja tadi Pak yang terjadi dalam persidangan ketika berlangsung dari pihak jaksa penuntut umum ataupun juga dari hakim yang ditanyakan? Ya, pada dasarnya saya menjawab 3 pertanyaan. Pertama oleh Dewan Hakim dan semuanya lancar saya jawab dengan baik dan dengan argumentasi-argumentasi yang kuat. Karena semua argumentasi saya dasarkan kepada referensi-referensi kitab-kitab yang saya baca dari sekitar 32 kitab tafsir setebal 101, Apa saja 111 Pak yang halaman. ditanyakan Pak Ahmad? Nah, kemudian ya banyak sekali. Saya akan Contohnya? menceritakan bahwa saya juga ditanya yang setelah berikutnya Pak oleh jajaran penasehat hukum Pak Ahok, oleh beberapa orang, 4 orang, dan setelah itu baru oleh jaksa penuntut umum. Contoh yang ditanyakan adalah apakah orang kafir misalnya tidak perlu ada tabayun kepadanya. Saya menjawab bahwa untuk memutuskan segala persoalan yang terkait nasib orang lain, tabayun atau klarifikasi itu penting sekali untuk dilakukan. Penting dilakukan karena dikhawatirkan kita memutuskan suatu persoalan menyangkut nasib orang lain itu dengan tergesa-gesa. Sementara tergesa-gesa itu disebut oleh hadis Nabi al-ajalatu minasyaiton. Sikap terburu-buru atau tergesa-gesa itu berasal dari perbuatan setan atau dari bisikan-bisikan setan. Dan kita tidak boleh memutuskan suatu perkara menyangkut nasib orang lain, apalagi ada berita-berita yang memang perlu di cross check, perlu ditabayuni dengan dugaan-dugaan semata. Seseorang atau siapapun tidak boleh memutuskan hukum atas orang lain hanya berdasarkan berita, karena
karena berita itu mungkin saja mengandung unsur benar dan mungkin saja mengandung unsur dusta. Oleh karena itu perlu ada cross check langsung ke lokasi, misalnya kalau kejadiannya Kepulauan Seribu misalnya, maka orang-orang yang ingin memutuskan hukum harus menghadirkan saksi fakta dari Kepulauan Seribu atau hadir sendiri ke Kepulauan Seribu atau bertabayun langsung kepada orangnya, karena orangnya lah yang mengerti tentang apa niat di dalam hatinya, dengan ucapan atau dengan kebiasaan sehari-hari akan diketahui niat sebenarnya dari orang yang sedang akan diputuskan hukumnya. Saya kira seperti itu. Pak Ahmad, Anda juga pernah menyatakan politisi non-Muslim juga berhak untuk menjadi pemimpin begitu di sini, dan juga kalau tadi berbicara sebagai kadernya untuk NU sendiri tidak dalam posisi mendukung, apalagi menghalangi orang untuk menjadi pemimpin. Ya, maksud dari statement Anda itu? Ya, begini, saya sebetulnya bukan mengatakan non-Muslim berhak jadi pemimpin, itu lengkap itu. Muslim dan non-Muslim berhak menjadi pemimpin. Kenapa? Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki landasan konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, itu seperti pasal 27 itu menyatakan bahwa warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan itu tanpa pengecualian. Konstitusi kita menyatakan seperti itu. Oleh karena itu, semua warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, tentu saja juga di politik, itu harus sama. Harus sama. Kalau Muslim boleh jadi gubernur, maka non-Muslim juga memiliki hak untuk menjadi gubernur. Silahkan, kalau persoalan dukungan-dukungan itu tergantung kepada hati nurani. Adapun umat Islam misalnya mau milih Pak Ahok, itu juga tidak ada larangannya. Kemudian apabila tidak mau memilih Pak Ahok, memilih yang lain juga tidak dilarang. Silahkan. Yang penting jangan saling menjegal menggunakan ayat Al-Quran untuk kepentingan-kepentingan politik, karena itu sangat buruk untuk demokratisasi dalam konteks hidup bersama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Kiai Haji Ahmad Isyamuddin, ahli agama Islam, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kuasa hukum Ahok menghadirkan ahli agama Islam untuk mengkonfrontir keterangan ahli agama dari pihak jaksa penuntut umum pada persidangan sebelumnya. Dan kami akan langsung bertanya kepada Kiai Haji Ahmad Isyamuddin, ahli agama Islam yang juga merupakan Rais Syuriah PBNU Jakarta dan juga dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Pak Ahmad, kalau menurut Anda, apa yang diucapkan oleh Basuki Cahayapurnama saat di Kepulauan Seribu ini, apakah memang itu dinilai penodaan agama? Terima kasih pertanyaan. Namun sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin menjelaskan bahwa saya Ahmad Isyamuddin hadir dalam persidangan yang ke-15 ini bukan atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan juga bukan atas nama IAIN Raden Intan Lampung, di mana saya bertugas mengajar di sana. Baik. Namun saya hadir sebagai pribadi. Motifnya adalah agar Dewan Hakim memperoleh masukan yang seimbang mengenai masalah ini, agar Dewan Hakim memutuskan dengan keputusan objektif dan seadil-adilnya. Tentu saja berbeda dengan jaksa penuntut umum yang rata-rata sudah mengambil kesimpulan bahwa Pak Ahok bersalah, maka sebagai saksi ahli agama saya menjelaskan dari perspektif ilmu yang saya miliki, sedikit ilmu yang saya miliki, bahwa Pak Ahok dalam hal ini saya menilai tidak bermaksud atau dengan sengaja menistakan ajaran agama Islam, terutama Quran surat Al-Maidah ayat 51, dan juga tidak bermaksud untuk melecehkan para ulama. Kenapa Pak? Alasannya apa Bapak bisa punya pendapat ini? Ya, yang pertama bahwa
Persoalan niat itu adalah persoalan yang hanya bisa diketahui oleh yang mengucapkannya. Oleh karena itu orang yang ingin mengetahui apakah itu dimaksudkan untuk menghina atau melecehkan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51 harus bertanya kepada beliau, terutama majelis hakim. Dan yang berikutnya bahwa sungguh tidak masuk akal orang yang sedang ingin menjadi gubernur kembali, sedang dicalonkan untuk kandidat gubernur, melecehkan, merendahkan apa yang disucikan dan diagungkan oleh calon pemilihnya. Yang alasan berikutnya bahwa saya tidak melihat Pak Ahok itu memiliki kebiasaan untuk merendahkan orang lain. Karena saya yakin orang yang cerdas itu memahami pluralitas, memahami adanya perbedaan-perbedaan. Tanpa penghormatan terhadap perbedaan, seseorang tidak akan menjadi orang yang besar dan tidak mungkin akan dihargai oleh orang lain. Itu Baik, tidak menjadi kebiasaan Pak Ahok untuk menistakan agama Islam. artinya dari ucapan Pak Ahok Anda menilai niatnya sebenarnya tidak ke arah sana begitu Pak. Tetapi akhirnya ini ditafsirkan beragam terutama dari surat Al-Maidah ini sendiri. Ini bagaimana tanggapan Anda? Tentang tafsir Al-Ma'idah, saya kira Pak Ahok juga tidak menyampaikan tentang tafsir Al-Ma'idah. Dia hanya mengutip Quran surat Ma'idah ayat 51. Itu persoalannya di situ. Pak Ahok tidak menafsirkan Al-Quran itu sama sekali. Jadi dalam hal ini Pak Ahok masalahnya sudah diperselisihkan oleh masyarakat Indonesia. Umat Islam ada yang berpendapat bahwa Pak Ahok sudah pasti bersalah dan sebagian umat Islam yang lain mengatakan Pak Ahok tidak bersalah. Nah, persengketaan semacam ini harus diputuskan dan diselesaikan di pengadilan. Karena negara kita ini adalah negara konstitusi. Tidak boleh setiap warga negara mengambil keputusan dan memastikan bahwa Ahok itu mesti salah. Ya, tidak boleh kita menjadi hakim bagi orang lain. Oleh karena itu saya berharap bahwa nantinya hakim ini akan memutus dengan rasa keadilan. Apabila memang bisa dibuktikan bahwa Pak Ahok itu betul-betul bersalah menistakan agama, terutama Quran surat Al-Ma'idah ayat 51 dan juga menghina ulama, saya kira hakim pihak wajib menghukum dia dengan hukuman penjara atau hukuman yang sesuai. Namun sebaliknya apabila tidak bisa dibuktikan bahwa Pak Ahok itu betul-betul bersalah, maka pihak berwajib harus membebaskannya dari beban-beban hukum. Karena itu yang ingin kita sampaikan adalah pentingnya penegakan keadilan, terhindarkannya setiap kezaliman atas siapapun.